Kan gitu, Mbak. Oke, sampai di situ. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, kasus ini kemudian menyita perhatian publik, sangat menyita perhatian publik pun dengan kami, redaksi NTV. Tapi apakah Anda melihat bahwa penyidik, dalam hal ini mungkin secara keseluruhan, institusi Polri merasa terdesak untuk menyelesaikan kasus ini, balik lagi ke kasus Vina dan juga Eki ini, Pak Ugro? Ya seharusnya mungkin kekeliruan atau kesalahan dari awal itu oleh oknum ya. Kalau kita lihat oknum ini kan Aibtu Rudiana ini kan ditemukan banyak pelanggaran etika loh. Apalagi pelanggaran hukumnya juga banyak. KUHAP tidak dilaksanakan dengan secara baik dan benar. Nah, bahwa kasus ini ke depan akan menggunakan laporan polisi yang mana. Kemudian ada indikasi juga kecelakaan lalu lintas. Apakah di Polres Seberang itu juga ada laporan polisi kecelakaan lalu lintas nih? Jadi misalnya dimunculkan ada kecelakaan lalu lintas, ini dua instansi loh, Polresta dan Polres nih. Kok melihat satu peristiwa, satu kecelakaan lalu lintas, satu pembunuhan, ini kacamata yang satu dipakai kacamata A, satu kacamata B, ini juga menarik perhatian ke depan nanti jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ya, untung kalau dulu zaman dulu di atas Polres masih ada Polwil. Sekarang Polwil hilang langsung ke Polda. Sehingga harusnya Polda asistensi ke Polres atau Polresta ini. Nah, itu sampai proses selesai kok tidak ada, tapi saya yakin mungkin tim yang dibentuk oleh Kabar Reskrim atau Kapolri ini bisa mengungkap fakta ini sebenarnya. Jadi dilematis. Apabila dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas, nah kenapa satu Polresta itu bisa menyatakan itu pembunuhan? Kalau itu pembunuhan memang alat bukti kurang, mungkin masalah kecelakaan lalu lintas bisa dikesampingkan gitu kan. Tidak ada, ini pembunuhan. Hanya mencari pelakunya yang sulit. Jadi memang ya selama 35 tahun 2 bulan saya di polisi baru kejadian seperti ini bagi saya ya membangunkan pensiunan yang sudah mulai harusnya tidur ini, bangun lagi gitu, kira-kira gitu. Termasuk kan? Oke. Pak Ugro, jadi apa yang harus dilakukan oleh penyidik di saat-saat seperti ini? Karena sejauh ini ya perhatian kita tertuju kepada memori PK terpidana, tapi kemudian kita balik lagi ke kasusnya. Tidak ada pergerakan, tidak ada perkembangan, tidak hanya berdiri di situ saja, tidak berpindah tempat, tidak ada kemajuan. Anda pun melihat demikian? Ya, seharusnya kan saya pernah bilang begini, pengacara korban, penasihat hukum korban itu atau keluarga korban itu kan bisa minta SP2HP. Nah, kita minta aja, misalnya hari ini minta SP2HP, kira-kira 2 hari jawab nggak? Jawabannya apa kira-kira? Nah, kemudian SP2HP bisa nyatakan satu ke Polresta, satu ke Polres. Tanya dulu di sana ada laporan polisi nggak? Waktu tanggal 27 Agustus 2016. Nah, kalau di sini ada laporan polisi kan menarik nih, SP2HP diminta ke 2 arah. Gitu loh. Nah, ini mungkin yang perlu ditarik saja ke Polda persoalan ini sehingga Polda yang nangani atau ke ke Barreskrim di situ. Oke, berarti balik lagi dari awal ya, Pak ya? Ya harus direkonstruksi kembali bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Jadi jangan sampai meninggalkan kesan sebetulnya mudah untuk diungkap, tapi kan seperti ditahan-tahan. Ada perasaan nanti kalau nggak terungkap itu risiko risiko kerja. Jadi nggak usah takut karena banyak kasus tidak terungkap juga tidak dipecat asal profesional itu aja.